Halo guys, kembali lagi di channel Indra 1. Oke, kali ini gue akan mau review Ion OS ya. Dan Ion OS ini sudah official ya. Yang nge-build itu adalah si this the Sambit ya. Gue sambit loh gitu. Bukan. The Sambit. Oke. Jadi dia mungkin ada orang dalam ya atau gimana. Dia langsung official aja loh. Baru 2 kali build kalau nggak salah ya, 2 kali atau 3 kali build lah pokoknya. Itu dia langsung official. Wow, impressive, mantap. Oke, di sini gue akan nge-review Ion OS ini yang tanggal 27. Nah, dia ini baru initial build ya, baru 2 kali lah pokoknya. Nah, ini udah termasuk cukup enak menurut gue. Oke, bisa download di sini Ion OS-nya. Ya kan, nanti gue kasih di link deskripsi kalau nggak lupa, atau dan gue jarang bales YouTube ya karena ya lebih sering on di TG. YouTube ya rame-ramein aja. Lalu di sini gue akan bahas fiturnya seperti KXL dulu. Di sini KXL karena gue lebih bermain di KXL lebih banyak dibanding yang lain. Oke, kita lihat. Ini kok teksnya nggak ada ya? Bodo amat lah. Nah, di KXL ini cukup banyak, dan yang paling gue afdol itu adalah Reboot Tools. Di sini dimana Reboot Tools itu berguna banget buat gue. Kalau misalnya gue sering bolak-balik TWR pasti berguna banget karena gue dipakai itu. Reboot nih yang di bagian sini dekat drag time. Nah, untuk di bagian ini apalagi yang gue suka adalah gaming mode. Gaming mode itu termasuk salah satunya yang jadi kalau misalnya lagi main game atau lagi nggak mau diganggu lah, notifnya itu bisa aja dari situ, dari gaming mode gitu bro. Jadi notifikasi apapun itu dia akan ngeblok gitu bro. Lalu apa lagi ya, KSL sudah anda lihat seperti itu. Lalu apalagi ya, oke, langsung aja ke bagian setting. Di bagian setting adalah gue lihat di bagian setting di baterai. Ini baterai ntar aja deh terakhir. Di bagian display, di bagian display ini cukup menurut gue cukup enak ya, simple tapi nggak terlalu banyak juga, tapi fungsional gitu. Di sini ada style dan wallpapernya juga. Nah, ini bisa diatur. Kita lihat, gue pakai ini aja nih, nggak tahu lah nama apanya itu. Lalu ini pakai biasa ini gue. Nah, ini kita lihat gambarnya kayak yang mana bro, kayak yang hijau, pakai yang biru, pakai yang kuning. Oke, pakai kuning aja ya, sedikit oranye. Lalu di sini pakai ya bebas lah. Oke. Nah, gitu bro. Di sini juga dia ada double tap to like, jadi dimana kalau misalkan tap di lock screen nggak usah pencet power lagi, tinggal di double tap aja. Oke, gitu. Tapi nggak enaknya kalau double tap to like itu misalkan kita lagi di kantong atau bukan di mana sesuatu itu kesentuh, dia otomatis akan menyala gitu bro. Oke, lanjut apalagi nih di bagian sound. Kita lihat bagian sound. Nah, ini di sini gue sayang banget dia soundnya tuh belum ada directnya MUI. Jadi port audio yang di MUI itu yang ganti-ganti bass, diganti earphone-nya, ya begitulah. Itu bisa dapat diatur di OSP ternyata. Itu udah lama sih sebenarnya. Cuman bisa, itu berpengaruh juga. Lalu di bagian apa lagi kita akan bahas? Di bagian security dia cukup oke ya. Security itu apa ya, fingerprintnya tuh cukup oke, cukup responsif gitu bro. Gitulah pokoknya. Lalu di bagian gue saranin kalau di bagian fingerprint ente ganti password atau mau pindah room itu harus diganti passwordnya gitu. Oke, jangan lupa. Oke, langsung aja ke bagian ionizer. Nah, di sini ionizer cukup simple menurut gua, kayak seperti room apa ya yang dari atas tuh gitu bro. Di sini ada interface-nya juga sama kayak tadi ya. Nah, ini ada icon shape-nya ya kan, headline bodinya warna apa ya kan. Contoh di sini gue pakai Noto Serif.
Nah dia akan headernya berubah warna, teksnya gitu bro. Tuh berubah kan, kayak stylenya, maksudnya flashlight, baterai saver, terus ada mobile data, itu berubah warnanya. Lalu ikonnya juga bisa diatur ya kan, sama kayak tadi. Nah QS panelnya di sini bisa pakai image sendiri ya. Ya silahkan atur aja, cuman gue nggak pernah atur begituan. Header image namanya, cari aja di setting. Lalu apa lagi nih, oke mungkin itu yang di bagian interface. Lalu di bagian status bar, nah di bagian status bar ada clock, ada carrier label, ada network traffic. Ini yang sering gue gunakan, network traffic. Jadi misalkan ente download dan upload, itu akan ketahuan speed kita berapa yang dikeluarkan dari tabung gas gitu bro. Tabung gas berapa ya, 3 atau 12 kilo, 3 kilo kayaknya deh, soalnya lagi di atas. Oke, di bagian network traffic sudah. Lalu kita lihat di bagian quick setting. Nah di quick setting ini gue settingnya seperti ini, bisa ente lihat aja tuh. Oke, nggak perlu gue jelasin satu-satu, ngantuk juga. Oke, bisa ente lihat sendiri ya. Di sini gue paling suka adalah baterai yang di tengah-tengah itu, yang oranye. Nah itu gue suka, show baterai. Oke. Ngantuk. Nah di bagian button seperti ini ya, volumenya dan power menu dan lain-lain. Nah di sini kita lihat navigasinya. Nah di sini navigasinya gue pengen biasain pakai kecurnya bawaan gitu bro. Jadi nggak usah pakai apa tuh namanya, navigasi bar, ngomong ribet amat ya gitu. Nah ini dia. Nanti di sini gue pakai yang namanya seperti ini, gitu. Navigasi gue nggak pernah pakai. Lalu di bagian navigasi udah, login lock screen. Nah di bagian lock screen ini paling gue suka adalah musik visualizer. Nah di mana kalau kita on kan musik yang kita setel ya, dia otomatis akan menyala gitu bro. Oke, di sini yang gue pengen suka juga, termasuk gue suka. Lalu di sini ada namanya apa sih namanya tuh, charger info. Nah ini lock screen charger info. Di sini dia menampilkan adanya arus masuknya, berapa voltnya ya kan, di situ ketahuan bro. Lalu apalagi di bagian lock screen udah, di bagian notifikasi. Nah di bagian notifikasi ini dia tidak ada ticker ya, benar tidak ada ticker, cuman ada LED lightning. Jadi kalau misalnya ada notif, dia di sebelah kanan dan kiri itu akan menyala, swing gitu. Lalu bagian sistem, nah ini bagian sistemnya ada gaming mode ya kan. Oke, screenshot type-nya bisa full atau bisa kita custom gitu bro. Ya, selebihnya itu aja ya. Nah untuk kalau misalkan screen on time ya, kita lihat di bagian baterai. Nah ini dia history. Tadi gue mau bermain PUBG dan AoV, dan PUBG itu sekitar 3 matchan, 3 match sambil nunggu ya kan, bla 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 bla. Lalu di sini gue mencoba PUBG tadi pas jam habis isya gue coba, ternyata wow, boleh juga. Stok kernel itu menjanjikan, pokoknya enak lah stok kernel lah. Jadi mungkin ada sedikit part tambahan dari driver touch Begonia Begonia key OSS. Nah itu berpengaruh banget. Jadi misalkan ujung P dan Q itu dia akan responsif gitu bro. Silakan mencobanya. Nah di sini gue screen on time-nya termasuk boros nggak sih? Udah 10 jam. Ya pokoknya begitulah. Ini udah 10 jam ya kan. Dan ini gue mau ngecas ya kan. Ya jadi gitu dah. Kita lihat di bagian baterainya nih. Nah ini dia, ketahuan itunya, screen on time ada di sini. Mana ya? Kok nggak ada? Begitulah, nggak ada pokoknya. Malas gue. Ini ngapain bro? Oke, di bagian ion udah, di bagian
display udah, di bagian sound udah. Oke, sekarang gue akan ngecek kameranya. Kameranya itu menggunakan kamera snap kamera. Nah ini dilihat, kita lihat. Mana nih saya contoh. Ini pakai stok ya, bukan pakai Google kamera. Nggak sinkron. Sekali lagi, difokusin dulu. Oke, beneran nggak sinkron. Ini parah. Menurut gue ini parah. Karena dia tidak ada sensornya. Tidak ada sensornya. Tidak sinkron maksudnya. Sekali lagi. Nah ini bagus nih. Jadi tergantung ngambilnya juga nih. Nah tuh dia. Ini termasuk bagus. Dan warnanya itu sesuai ya. Warnanya itu hampir mirip banget sama yang di mata gue ya. Oke, lanjut di bagian apa lagi? Di bagian device. Oke. Sini gue memakai yang Void kernel, dan ini dia udah clock speed yang tadinya 2100 sekian dikit lah yang bignya. Lalu di sini di overclock dikit doang. Lalu di bagian clock speed GPU-nya masih 806 MHz. Nah, untuk yang kemarin itu gue nyoba di Begonia, terciduk buat Begonia itu yang bukan quantum L, yang standar lah, yang standar. Cuman itu menurut gue ya enak loh, clock speednya itu sampai 1 GHz gitu. Mantep gak tuh? Mantep lah. Kayak di sini normal ya untuk wifi, untuk hotspot. Lalu kamera juga ya seadanya sih. Kalau kamera mah harus sabar aja. Lalu apalagi ya, mungkin sampai di sini dulu ya untuk reviewnya. Misalkan ada pertanyaan atau apa, silakan aja komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe bagi anda yang belum. See you again. Thank you.